Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Rizaldi dari Prodi Teknik Elektro semester 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang giroskop sensor MPU 6050. Jadi di sini ada 3 topik bahasan. Yang pertama, what is gyroscope atau apa itu giroskop? Yang kedua, how it's work, bagaimana giroskop itu bekerja. Dan yang ketiga, application of gyroscope atau pengaplikasian sensor giroskop itu sendiri. Baik, yang pertama, what is gyroscope? Gyroscope sensor is basically device that takes the help of Earth gravity in determining the orientation. A gyroscope can be used to measure the rotation on a particular axis. The device consists of a rotor, which is nothing but a freely rotating disc. Jadi, di sini dijelaskan bahwa gyroscope sensor pada dasarnya merupakan perangkat yang menggunakan bantuan gravitasi bumi dalam menentukan orientasi. Sebuah giroskop bisa mengukur rotation atau rotasi dari sebuah atau suatu sumbu. Perangkat ini terdiri dari rotor yang tidak lain adalah cakram yang berputar bebas atau terdapat pada gambar di samping ini, rotor. Kemudian ada juga MEMS giroskop. Apa sih MEMS giroskop? Di sini jelaskan. MEMS gyro atau Micro Electromagnetic Gyro System is a small sensor that is useful in measuring angular velocity. Angular velocity unit are measured in degrees per second or revolution per second. Not the angular velocity is a simply measurement rotational speed. Jadi di sini dijelaskan bahwa MEMS gyro ini merupakan sensor yang sangat kecil yang berguna untuk mengukur kecepatan sudut. Satuan kecepatan sudut diukur dalam satuan derajat per detik atau putaran per detik. Dengan catatan kecepatan sudut hanyalah pengukuran kecepatan rotasinya saja. Kemudian, how it's work. Bagaimana giroskop bekerja? Di sini dijelaskan. In a mechanical system or device, a conventional gyroscope is a mechanism consisting of a rotor journal rotating about one axis, the journal rotor being mounted inside a ring gimbal or a gimbal inner journaling for oscillation in the outer gimbal for a total of 2 gimbals. Jadi perangkat giroskop konvensional ini bekerja dari sebuah rotor yang berputar di satu sumbu dan dipasang dalam ring gimbal atau penjurnalan bagian dalam gimbal untuk osilasi di gimbal luar untuk total 2 gimbal. Begitu kurang lebih. Nah, di sini juga dijelaskan how MEMS gyro works. Jadi, nah ini tuh merupakan daleman dari sensor MEMS gyro yang kecil tadi MPU 6050 di mana MEMS gyro or micro electromechanical system consists of 4 parts M1, M2, M3, and M4 that move horizontally in and out. Jadi di sini tuh MEMS gyro itu terdiri dari 4 bagian yaitu M1, M2, M3, dan M4. Di mana saat dalam posisi horizontal atau diam mereka itu bergerak keluar ke dalam secara terus-menerus. Dan when the structure is rotated, it will change the horizontal movement to vertical. Jadi saat misalkan posisinya diubah, maka perputarannya akan berubah menjadi vertikal, dari horizontal ke vertikal. Pada mode ini, MEMS gyroscope memiliki 3 mode. There are 3 modes depending on which axis the angular rotation is applied. Jadi ada 3 mode tergantung pada sumbu mana rotasi tersebut diterapkan. Yang pertama ada roll mode, yaitu when an angular rate is applied along the x-axis, then M1 and M3 will move up and down of the plane
This cause the roll angle to change hence is called roll mode. Jadi ketika tingkat sudut diaplikasikan kepada sumbu X, dan maka M1 dan M3 akan bergerak naik dan turun. Dan yang ini tuh disebutnya roll mode. Kemudian ada pitch mode. Pitch mode, when an angular rate is applied along the Y axis, then M2 and M4 will move up and down. This cause the pitch angle to change hence is called pitch mode. Kalau yang ini itu jadi maaf. Jadi ini tuh diterapkannya pada sumbu Y. Jadi perputarannya itu terjadi pada sumbu Y yang akan mengakibatkan bagian M2 dan M4 itu bergerak ke atas ke bawah. Kemudian ada yaw mode. Yaw mode itu dijelaskan bahwa when an angular rate is applied along the z-axis, M2 and M4 will move in the same horizontal plane in opposite direction. This cause the yaw angle to change hence is called yaw mode. Jadi di sini dijelaskan bahwa yaw mode ini merupakan perputaran pada sumbu Z, di mana ketika berputar maka seluruh bagian akan ikut berputar secara horizontal. Saya jelaskan, how does MEMS zero detect angular velocity? Bagaimana MEMS zero dapat mendeteksi kecepatan? The gyroscope sensor in MEMS is small, between 1 to 100 micrometers, about the size of a human hair. When the gyro is rotated, a small resonant mass will be shifted as the angular velocity changes. This movement is converted into a very low current electrical signal, which can be amplified and read by the host microcontroller. Jadi di sini dijelaskan bahwa sensor giroskop dalam MEMS itu berukuran sangat kecil, di mana ukurannya antara 1 sampai dengan 100 mikrometer, yang ukurannya itu seukuran dengan rambut manusia. Saat giroskop diputar, masa orientasi itu akan bergeser. Jadi bagian kecil itu akan bergeser. Dan kecepatan sudah berubah. Dan gerakan ini tuh diubah. Jadi tegangan yang sangat kecil, arus listrik yang sangat kecil yang dapat diperkuat dan kemudian dibaca kepada microcontroller. And application of gyroscope. In the past, gyroscope have been used for navigation, missile control, use and flight. Jadi sensor gyroscope ini sendiri pada masa lalu pernah digunakan sebagai alat untuk navigasi, mengontrol sebuah misil, dan juga untuk bagian navigasi di pesawat terbang. Di mana untuk pesawat terbang sendiri itu kan agar menentukan tingkat kelurusan dari pesawat itu sendiri. Sama halnya juga pada misil. Kemudian application of MEMS Zero sendiri itu pada masa sekarang, at this time, gyroscope sensor are applied to smartphone, VR, and other. Di mana pada VR ini digunakan untuk kita dapat melihat tampilan 360 derajat, sehingga saat kita berputar ke kiri atau ke kanan, gyroscope sensor itu akan memberikan sinyal agar menggerakkan gambar itu sesuai dengan gerakan yang kita berikan, sehingga akan ditampilkan layar secara 360 derajat. Kemudian pada smartphone sendiri, giroskop ini digunakan untuk membantu kita dalam menstabilkan smartphone kita, di mana saat kita contohnya sedang bermain game, jika kita menggerakkan ponsel kita ke atas atau ke bawah, maka layar tersebut akan mengikuti ke atas dan ke bawah. Sama halnya saat kita menggunakan GPS, di mana giroskop ini membantu untuk meningkatkan akurasi bahwa
arah yang kita tuju itu benar. Baik, sekian mungkin dari yang saya sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak salah kata dalam presentasi saya kali ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.